Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amo MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan yang ke-31. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas yang berkisah tentang bendahara yang tidak jujur. Dikatakan bahwa ada seorang kaya, ini Yesus dalam satu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, bahwa ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara dan kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya bahwa dia harus memberikan pertanggungjawaban atas laporan ketidakjujuran dan dia tidak boleh bekerja lagi sebagai bendahara. Dan bendahara ini mulai berkata dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat? Ia kemudian berusaha untuk memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya dan ia meminta supaya mereka kemudian membayar dengan harga yang di bawah. Dia katakan di sini yang 100 tempayan minyak dibuat surat hutang yang baru menjadi 50 tempayan. Dan yang punya 100 pikul gandum menjadi 80 pikul. Dan ini adalah satu rekayasa yang dibuat oleh bendahara yang tidak jujur ini dengan memotong apa yang telah dilakukan atau apa yang dipinjamkan. Dengan memotong itu maka ia kemudian membuat orang yang meminjam atau berutang itu menjadi lebih ringan. Tetapi sebetulnya bagi raja itu atau bagi orang kaya itu, hal itu adalah suatu barang yang memang sesuai dengan apa yang dipinjamkan secara real, bukan secara nota atau kwitansi. Dan baiklah, untuk kita lihat bahwa di sini ada pujian, ya, pujian Tuhan itu kepada bendahara yang tidak jujur itu karena ia bertindak secara cerdik. Dan memang dalam satu penjelasan dikatakan bahwa ada satu kebiasaan yang dibiarkan saja di Palestina. Seorang bendahara boleh meminjamkan sebagian dari barang milik majikannya. Seorang bendahara tidak diberi gaji. Supaya mendapat upah ia dibiarkan saja memalsukan dalam kwitansinya banyaknya barang yang dipinjamkan. Waktu barang pinjaman itu dikembalikan, ia menuntut banyaknya yang tercantum dalam kwitansinya. Perbedaan antara yang dikwitansi dengan barang real yang dipinjam atau diambil dari tuannya atau perlu dikembalikan kepada tuannya, itu dianggap sebagai upah bagi bendahara itu. Dan bendahara dalam perumpamaan ini agaknya hanya menuntut kembali apa yang benar-benar dipinjamkan, bukan apa yang ada di kwitansi yang palsu. Dan dengan demikian ia mengambil hati dari orang yang berutang tersebut, tetapi barang tuannya tidak pernah berkurang. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari perumpamaan ini adalah bahwa kita perlu untuk kembali bertobat. Ya. Pelajarannya ada di situ. Jangan membuat sesuatu yang palsu, tetapi kembali bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Dan itulah yang dipuji oleh Tuhan kepada bendahara yang tidak jujur itu, karena ia kembali kepada yang asli, barang yang asli, barang milik tuannya tidak berkurang dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kembali kepada yang asli, disitulah kita kemudian hidup apa adanya. Tidak perlu banyak polesan atau buat-buat yang membuat kita kemudian menjadi tersiksa sendiri atau bahkan membuat kita kemudian tidak enak dengan yang lainnya. Semoga kita hidup dalam ketulusan dan kebenaran menurut firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.